kita mampu, asal mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merengkuh hidup yang lebih baik, aman, damai, sentosa, sejahtera, berkeadilan. Pada kesempatan yang mulia ini, Selasa Wage 29 Desember 2020, selaku Presiden Kumregah Bakti Nusantara, selaku founder Yayasan Palapa 7 Nusantara, kami Dr. Ali Mahsun Atmo MBiomed ingin menyampaikan sebuah refleksi yang sangat mendalam dengan harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mampu menjadi kumparan adrenalin, kumparan kobaran api semangat dan optimisme untuk kebangkitan rakyat, nusa, bangsa, dan seluruh makhluk yang ada di bumi Nusantara. Merengkuh kembali sebuah keadilan dan kesejahteraan, mampu mewujudkan kembali sebuah negeri kejayaan Nusantara, adil, makmur, dan adidaya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mohon izin, doa restu, ijazah, dan dukungan kepada seluruh pemangku di negeri ini, baik pemerintah, pelaku ekonomi rakyat, generasi milenial penerus bangsa, tokoh adat, agama, budaya, peradaban, aktivis, cendekiawan intelektual, pemangku kesultanan kerajaan senusantara, juga para pengusaha besar dan konglomerat domestik maupun asing, untuk menyampaikan refleksi akhir tahun 2020 yang kami beri judul tersiram dan atau tanda tanya. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, sepanjang perjalanan bangsa dan negeri ini di tahun 2020, kita semua, khususnya kami, menyaksikan, mengalami, mendengar, serta mendapatkan sebuah informasi dari segala lini dan penjuru. Ada 3 hal yang sangat mendasar yang berpengaruh terhadap tata kehidupan rakyat nusa bangsa di negeri kita tercinta Nusantara. Saudara-saudara, 3 hal mendasar tersebut telah dan sedang kita alami, dengan harapan semua pihak, pemangku republik yang bertanggung jawab terhadap tata kelola bangsa dan negara kita, juga pihak-pihak di luar pemerintah, baik swasta maupun kekuatan elemen bangsa yang lain, untuk bersama-sama, untuk guyup rukun, membangun sebuah sinergi bergandengan tangan
agar rakyat, bangsa, dan negeri ini segera keluar dari 3 hal yang sangat mendasar yang telah mengganggu tata kehidupan ekonomi, tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama, hal mendasar yang teralami oleh rakyat, bangsa, dan negeri ini yaitu resesi ekonomi. Saudara-saudara, dalam 10 bulan terakhir, seluruh penduduk bumi, khususnya di tanah air, 267 juta penduduk Indonesia telah mengalami dampak ekonomi yang sangat berat akibat sebuah realitas krisis kesehatan yang dialami oleh negeri ini. Namun saudara-saudara, dampak ekonomi akibat krisis kesehatan tahun 2020 sangat berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang kita alami krisis ekonomi tahun 1997-1998. Karena pelaku ekonomi rakyat usaha mikro kecil menengah, petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, sopir, becak, pemulung, pengrajin dan home industri, serta para buruh karyawan yang mengalami dampak terawal dan terburuk secara ekonomi. Bahkan sebagian besar dari UMKM di seluruh tanah air, 31,5 juta dari 64 juta yang ada di negeri ini, gulung tikar akibat krisis kesehatan. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya, selaku Presiden Gumrega Bakti Nusantara, kami menyampaikan kembali agar yang pertama, seluruh pelaku ekonomi rakyat usaha mikro kecil menengah untuk tetap move on, segera mengail rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan mensekolahkan generasi penerus milenial bangsa kita. Namun harus semakin taat dan disiplin untuk menjalani protokoler kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan di tempat berjualan atau bekerja, serta rajin untuk mencuci tangan. Dengan harapan 10 tahun telah berlalu kita lalui, tumbuh sebuah kesadaran utuh dan menyeluruh di dalam diri 267 juta penduduk di seluruh tanah air. Menjaga kesehatan tidak terpapar wabah corona menjadi sebuah kesadaran untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan seluruh rakyat dan bangsa ini. Mengapa rakyat harus segera move on untuk mengail ekonomi dan berusaha kembali? Saudara-saudara, kita menyadari bahwa negeri ini belum memiliki sebuah kemampuan yang cukup untuk terus-menerus memberikan sebuah jaminan keberlangsungan terpenuhnya kebutuhan pokok rakyat dan sekolah
anak-anak generasi penerus bangsa kita. Yang paling mendasar, tetap move on, kembali bekerja, kembali berdagang, kembali bertani, kembali kali ikan, kembali memproduksi barang dan jasa, dengan selalu sebuah keyakinan yang terus-menerus ditumbuh kembangkan, bahwa apapun yang kita lakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dan bersandar kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah optimisme, selalu mensyukuri apa yang ada hari ini akan membuahkan sebuah hasil yang tiada terduga, kebangkitan ekonomi rakyat, kebangkitan bangsa, kebangkitan negeri ini untuk menyongsong era keadilan dan kesejahteraan negeri adil, makmur, dan adidaya. Untuk itu yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pelaku ekonomi skala menengah besar dan konglomerat, seyogyanya meningkatkan untuk segera bergegas secara intensif bersama pemerintah dan kekuatan elemen bangsa yang lain, menggerakkan roda ekonomi rakyat lebih efektif sehingga berputar dan negeri ini bisa segera keluar dari resesi ekonomi, tidak mengalami kebangkrutan secara totalitas. Untuk itu, kemudian yang ketiga, kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Insinyur Joko Widodo, dalam penanggulangan atau menggerakkan roda ekonomi nasional, menggerakkan roda ekonomi rakyat, dan perputaran ekonomi di negeri. Kami sangat berharap stimulus, fasilitas ekonomi dan usaha produktif lebih dipercepat, lebih diintensifkan, dan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Kita tidak ingin stimulus, fasilitas ekonomi dan usaha produktif bagi usaha mikro kecil menengah untuk pelaku ekonomi rakyat banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan disalahgunakan untuk mengail sebuah kesempatan dalam kesempitan penderitaan rakyat semesta di negeri ini. Untuk itu, kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, di setiap penyaluran stimulus, fasilitas ekonomi dan usaha produktif harus mendapatkan sebuah pengawalan dan pengawasan yang super ketat. Untuk itu harus ada sebuah tim atau lembaga atau badan independen agar tepat sasaran sehingga mampu memenuhi harapan semuanya, ekonomi rakyat segera bergerak kembali secara efektif sehingga daya beli rakyat meningkat, kesejahteraan rakyat, sandang, pangan, papan terpenuhi sedia kala.